Halo semuanya, kita akan lanjutkan kuliah klimatologi pertanian dan pada kali ini kita akan membahas dua unsur iklim yaitu suhu udara dan kelembaban. Untuk topik ini kita akan mengkajinya melalui konsep panas dan suhu udara, variasi suhu udara, kelembaban, variasi kelembaban, dan kelembaban relatif. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep suhu dan panas. Kedua istilah ini adalah dua hal yang berbeda. Panas merupakan bentuk energi, sementara suhu lebih mengacu pada besaran energi kinetik dari suatu benda. Suhu biasanya diukur dengan menggunakan termometer, sementara energi suatu benda itu tidak selalu dapat dicerminkan dari suhu benda tersebut, misalkan panas laten atau transfer panas yang dihasilkan ketika air mengalami penguapan atau air berubah dari fase cair menjadi fase gas. Energi panas dapat pindah dari suatu objek ke objek lain apabila suhunya berbeda. Dan energi panas atau Q itu tergantung pada massa atau M, kapasitas panas spesifik, dan perubahan suhu atau delta T. Secara matematika, hal ini dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Berbicara tentang kapasitas panas benda, kita harus ingat bahwa kapasitas panas benda tergantung pada massa, jumlah molekul, dan panas jenis. Untuk gas, panas jenis dapat dibedakan atas panas jenis pada volume tetap dan tekanan tetap. Perhatikan ilustrasi yang saya sajikan dalam gambar berikut. Matahari melakukan transfer panas dengan memancarkan radiasi, dan radiasi ini akan diterima di permukaan bumi, baik itu di udara, di lautan, maupun di dataran. Ketika mencapai permukaan lautan, panas akan diserap dengan air yang memiliki panas jenis sebesar 4.200 Joule kg per Kelvin, sementara di tanah akan diserap oleh tanah dengan panas jenis 800 Joule kg per Kelvin. Udara dengan demikian memiliki panas jenis pada volume tetap yang paling rendah sebesar 717 Joule kg per Kelvin. Karena kapasitas panas menunjukkan potensi panas yang dapat dikandung suatu benda, maka air dengan panas jenis tertinggi akan lebih mampu atau lebih baik dalam menyimpan panas, sementara udara dengan panas jenis yang paling rendah sehingga menimbulkan kapasitas panas yang paling rendah pula merupakan penyimpan panas yang buruk. Transfer panas di alam dapat dilakukan dengan 3 mekanisme, yaitu aliran radiasi, 2 proses konveksi, dan yang ketiga adalah proses konduksi. Kita akan membahas mekanisme-mekanisme tersebut satu persatu. Yang pertama adalah aliran radiasi surya. Kita tahu bahwa radiasi mengikuti hukum Stephen Boltzmann, yaitu setiap benda di alam akan memancarkan radiasi yang besarnya setara dengan pangkat 4 dari suhu permukaan benda tersebut. Ketika radiasi dari matahari dipancarkan ke segala arah, maka radiasi tersebut akan diterima oleh permukaan bumi dan juga akan diserap oleh tanah. Tapi kita juga tahu sebagian dari radiasi akan hilang karena pantulan atmosfer, pantulan awan, diserap oleh awan, dan juga dipantulkan oleh permukaan bumi. Mekanisme transfer panas berikutnya adalah aliran panas konveksi. Aliran panas konveksi menunjukkan bagaimana panas dirambatkan melalui udara. Karena itu, maka besaran panas akan bertambah kecil dengan menurunnya ketinggian. Ketika aliran panas konveksi ini mencapai permukaan tanah, maka panas akan diserap dan kemudian proses transfer panas akan dilanjutkan pada mekanisme yang terakhir, yaitu aliran panas konduksi yang juga dipengaruhi oleh penyerapan radiasi sebanyak 45% tadi. Suhu udara sangat dipengaruhi oleh aliran panas konveksi, karena aliran panas konveksi merupakan aliran panas yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu. Suhu udara merupakan manifestasi dari panas terasa, dan kita mengukurnya dengan menggunakan termometer dalam skala Celsius, Fahrenheit, Raymond, dan Kelvin. Suhu udara diukur dengan termometer, bola basah, dan bola kering yang ditempatkan dalam sangkar cuaca. Sangkar cuaca digunakan agar suhu udara yang terukur tidak terpengaruh oleh adveksi panas, berlari angin, atau juga
dari radiasi langsung matahari yang dapat meningkatkan suhu udara. Di Indonesia, pengukuran suhu udara dilakukan 3 kali sehari, yaitu jam 7.30, 13.30, dan jam 17.30. Berikut ini adalah fluktuasi suhu udara harian, karena sebagaimana unsur iklim lainnya, maka suhu udara juga sangat bervariasi menurut ruang dan waktu. Dalam satu hari, radiasi maksimum biasanya akan terjadi tepat jam 12 siang, sementara suhu udara baru akan mendekati nilai maksimum setelah jam 12 dan kemungkinan mencapai nilai maksimum di sekitar jam 13-14 siang. Itulah yang menyebabkan kenapa suhu udara diukur di jam 13.30. Mari kita ingat kembali profil suhu udara pada lapisan-lapisan atmosfer. Pada lapisan-lapisan atmosfer, suhu udara mengalami dua proses, yaitu menurun dengan bertambahnya ketinggian atau kita kenal dengan istilah lapse rate, atau tetap meningkat dengan bertambahnya ketinggian yang kita kenal dengan istilah inverse. Pada troposfer yang merupakan lapisan atmosfer terbawah, tempat interaksi langsung makhluk hidup dengan atmosfer, terjadi lapse rate di mana suhu akan berkurang sebanyak minus 6,5 derajat Celcius setiap kenaikan 1 km. Suhu juga bervariasi secara vertikal, meskipun sebelumnya kita telah mengetahui bahwa lapse rate dari suhu udara adalah minus 6,5 derajat Celcius per kenaikan 1 km, tapi di Indonesia ternyata rata-rata penurunan suhu udara hanyalah sebesar 5-6 derajat Celcius untuk tiap kenaikan 1000 meter. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, udara merupakan penyimpan panas yang buruk, sehingga suhu udara akan sangat dipengaruhi oleh permukaan bumi. Indonesia adalah negara dengan lautan yang cukup luas, sehingga lautan tersebut memberikan pengaruh yang lebih dominan. Kita tahu bahwa kapasitas panas di lautan itu lebih besar daripada di daratan, sehingga yang terjadi adalah perubahan energi panas menjadi panas laten yang tidak mempengaruhi suhu terasa. Suhu juga bervariasi berdasarkan letak lintangnya. Dalam dua gambar ini kita bisa melihat bahwa suhu udara di wilayah Khatulistiwa jauh lebih tinggi dibandingkan suhu udara di wilayah-wilayah lintang tinggi atau yang mendekati kutub. Tentu saja hal ini disebabkan karena wilayah di Khatulistiwa menerima radiasi yang hampir sama sepanjang tahun, sehingga menyebabkan rata-rata suhu udaranya menjadi lebih tinggi. Kita lanjutkan kuliah kita dengan membahas unsur iklim yang kedua dalam kuliah hari ini, yaitu kelembapan udara. Secara sederhana, kelembaban merupakan ukuran jumlah uap air yang dikandung oleh massa udara melalui proses evaporasi. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa sirkulasi air di permukaan bumi itu sangat dipengaruhi oleh siklus hidrologi, yaitu ketika terjadinya pemanasan di daratan dan di lautan oleh radiasi matahari. Ketika radiasi matahari terjadi, maka air akan berubah menjadi uap dan massa udara naik tersebut kemudian akan mengalami kondensasi. Dan uap air atau konsentrasi uap air yang meningkat di udara inilah yang menyebabkan terjadinya udara lembab yang kemudian kita nyatakan jumlahnya dengan istilah kelembapan udara. Apabila suhu terus diturunkan, maka akan terjadi proses kondensasi atau pengebunan, yaitu ketika uap air akan berubah kembali menjadi cair. Kelembapan udara dapat dinyatakan dalam beberapa istilah atau parameter, yaitu kerapatan uap air, tekanan uap air aktual, tekanan uap jenuh, kelembapan spesifik dan nisbah campuran, kelembapan nisbi atau relatif, defisit tekanan uap air, dan suhu titik embun. Dan berikut ini adalah rumus matematika untuk menghitung parameter-parameter yang sudah saya sebutkan tadi. Dan dalam kuliah kali ini kita akan lebih fokus kepada parameter yang cukup sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau kita gunakan datanya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kelembapan relatif yang kalau dalam dalam rumus matematikanya dinyatakan sebagai perbandingan antara tekanan uap air dibagi tekanan uap air jenuh dikalikan dengan 100%. Sebagaimana suhu udara, maka kelembapan relatif juga bervariasi menurut ruang dan waktu. Variasi kelembapan relatif menurut waktu disajikan dalam tabel berikut,
di mana bisa kita lihat bahwa pada jam 14 sampai 16 itu merupakan waktu-waktu dengan kelembapan relatif yang terendah. Kelembapan relatif biasanya akan lebih tinggi pada malam hari dibandingkan siang hari karena tekanan uap jenuh itu akan semakin tinggi dengan naiknya suhu udara. Sedangkan tekanan uap aktual relatif lebih tetap pada siang maupun malam. Jadi ketika suhu udara mendingin di malam hari, maka tekanan uap jenuhnya akan menjadi lebih rendah sehingga proses pengembunan dapat terjadi. Kelembapan juga bervariasi berdasarkan letak lintang atau lokasi. Di wilayah tropis, variasi kelembapan nisbinya akan relatif lebih besar karena suhu hariannya memiliki fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah subtropis. Masih mengenai sebaran kelembapan relatif menurut tempat, dalam slide ini saya menampilkan dua grafik yang berbeda. Grafik sebelah kiri menunjukkan variasi kelembapan berdasarkan ketinggian tempat, sementara grafik yang di sebelah kanan menunjukkan variasi kelembapan berdasarkan lintang. Nah, untuk variasi kelembapan berdasarkan ketinggian tempat, kita bisa melihat bahwa di lautan atau wilayah dengan tinggi yang rendah itu memiliki kelembapan relatif yang cukup tinggi, dan kemudian kelembapan relatif tersebut akan perlahan-lahan turun dengan naiknya ketinggian. Akan tetapi setelah melewati ketinggian tertentu, misalkan ketika mencapai hampir 1.500 meter, kelembapan relatif menjadi lebih tinggi. Itu disebabkan karena suhunya yang rendah, menyebabkan tekanan uap jenuh menjadi lebih rendah pula. Selanjutnya, untuk kelembapan relatif berdasarkan letak lintang, kita bisa melihat bahwa secara umum kelembapan nisbi atau kelembapan relatif umumnya lebih tinggi pada pusat tekanan rendah, dan juga kelembapan relatif tertinggi biasanya terjadi di wilayah ITCZ. Wilayah ITCZ ini sebenarnya kalau kita perhatikan dekat dengan wilayah Khatulistiwa. Hal ini tentu saja mengingatkan kita pada variasi suhu udara berdasarkan lintang, di mana wilayah di Khatulistiwa atau yang dekat dengan lintang 0 itu memiliki suhu udara rata-rata yang tertinggi dibandingkan wilayah-wilayah pada lintang tinggi atau daerah kutub. Supaya lebih jelas memahami apa itu ITCZ dan faktor apa yang menggerakkan variasi suhu dan kelembapan berdasarkan lintang, mari kita lihat bersama video berikut ini. Video berikut adalah tentang sel Hadley dan angin pasat atau yang dalam bahasa Inggris kita sebut dengan istilah Hadley cell dan trade winds. Sel Hadley adalah bagian dari sirkulasi atmosfer yang diberi nama sesuai penemunya, George Hadley, yang menyusun teorinya pada tahun 1735. Sel Hadley menggambarkan pergerakan massa udara dan uap air yang mempengaruhi wilayah antara 30 derajat lintang selatan dan 30 derajat lintang utara. Udara di wilayah lintang 0 atau Khatulistiwa yang kaya uap air akan bergerak naik ke atmosfer pada ketinggian 10-15 km dari permukaan. Dalam perjalanannya, massa udara tadi akan kehilangan uap airnya dan bergerak turun di wilayah subtropis. Massa udara akan kembali ke ekuator melalui angin pasat yang terjadi di dekat permukaan bumi. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Faktor penggerak utamanya adalah radiasi matahari yang secara rata-rata paling banyak diterima oleh wilayah ekuator. Posisinya yang selalu tegak lurus dengan arah datangnya matahari menjamin penerimaan radiasi sepanjang tahun dan menyebabkan variasi suhu tertinggi. Hasilnya adalah pusat tekanan rendah yang memungkinkan massa udara lembab tadi bergerak naik ke atmosfer. Udara lembab yang bergerak naik tadi kemudian mengembang dan karena pertambahan ketinggian menyebabkan terjadinya penurunan suhu udara, massa udara lembab akan mendingin dan membentuk awan kumulus yang berpotensi menimbulkan hujan lebat. 3. Setelah hujan turun di wilayah tropis, udara menjadi lebih kering, tapi udara akan melanjutkan pergerakan naiknya sambil bergerak menuju kutub di dekat tropopause. Semakin mendekati kutub, suhu udara bertambah rendah dan udara mendingin, dan massanya menjadi lebih berat sehingga bergerak turun pada wilayah sekitar 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Udara kering yang bergerak turun tadi akan menjadi hangat karena suhu permukaan yang lebih tinggi. Udara yang hangat akan lebih besar volumenya sehingga lebih mampu menyimpan uap air. Hal tersebut menyebabkan kelembapan relatif menjadi berkurang dan sistem tekanan udara tinggi akhirnya terbentuk. Sementara itu, di atas permukaan, udara akan mengalir secara konveksi atau horizontal, baik ke kutub utara maupun selatan. Wilayah pada lintang 30-35 derajat ini dikenal dengan istilah horse latitude atau lintang kuda, dan merupakan tempat terbentuknya gurun pasir akibat penerimaan hujan yang sedikit dan kelembapan udaranya yang rendah.
Selanjutnya, terbentuknya pusat tekanan udara tinggi di gurun tadi menyebabkan bertiupnya angin pasat menuju wilayah tekanan rendah di ekuator. Adanya gaya Coriolis yang terbentuk karena rotasi bumi menyebabkan angin dari wilayah lintang selatan akan bertiup dari tenggara dan yang dari utara akan bertiup dari arah timur laut. Terakhir, angin pasat akan terkonvergensi di wilayah tropis atau ekuator kembali dan inilah yang menyebabkan wilayah sekitar ekuator dikenal dengan istilah Intertropical Convergence Zone atau ITCZ yang dalam bahasa Indonesia adalah zona konvergensi di dalam wilayah tropis. Proses dan mekanisme ini kemudian akan berulang kembali sepanjang tahun. Oke, seperti biasa ini adalah waktunya kuis. Oke, pertanyaan pertama. Berikut adalah satuan mengukur suhu kecuali A. derajat Celcius, B. derajat Reaumur, C. derajat Kelvin, atau D. derajat Fahrenheit. Soal nomor 2. Penurunan suhu udara berdasarkan ketinggian pada troposfer di Indonesia adalah A. 6,5 derajat Celcius, B. 7,5 derajat Celcius per kilometer, C. 4-6 derajat Celcius per kilometer, atau D. 5-6 derajat Celcius per kilometer. Nomor 3, pernyataan di bawah ini benar kecuali A. Udara adalah penyimpan panas terburuk, B. Radiasi yang diterima tegak lurus lebih tinggi energinya sehingga dapat menaikkan suhu, C. Ketika udara dipanaskan, volumenya akan mengembang sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi, atau D. Variasi suhu udara maksimum harian terjadi lebih lambat dari radiasi maksimum. Soal nomor 4, wilayah tempat terjadinya konvergensi udara di tropis dikenal dengan istilah A. ITCZ, B. Polar, C. Sahara, atau D. ICTZ. Pilih jawaban yang Anda anggap paling tepat dan jangan lupa untuk mengumpulkan jawaban kuis ini dalam jangka waktu yang sudah kita sepakati. Oke, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini mengenai variasi vertikal dari kelembapan udara, bahwa sebenarnya kelembapan bervariasi mengikuti pola yang serupa dengan suhu udara. Sebagaimana yang terlihat di sini, ini adalah perubahan specific humidity atau kelembapan spesifik berdasarkan perubahan suhu udara. Dan kita bisa melihat bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi pula kelembapan spesifiknya. Dan kita bisa mengestimasi dengan demikian berapa besar kelembapan udara spesifik dengan menggunakan data suhu udara. Pengukuran kelembapan udara dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sama dengan suhu udara, yaitu menggunakan termometer bola kering dan termometer bola basah. Dan gabungan dari kedua alat ini kita kenal dengan istilah psikometer. Selain psikometer yang kita tempatkan dalam sangkar cuaca, kita juga bisa menggunakan sling psikometer. Selisih antara suhu yang diukur dalam termometer bola basah dan termometer bola kering adalah nilai kelembapan relatif. Selanjutnya, kita akan fokus untuk membahas kelembapan relatif, karena kelembapan relatif merupakan parameter yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tinggal membuka smartphone dan di aplikasi cuaca kita biasanya bisa melihat berapa besar kelembapan relatif di tempat kita tinggal. Secara sederhana, kelembapan udara atau kelembapan relatif itu bisa didefinisikan sebagai hasil perbandingan antara banyaknya uap air di udara dengan banyaknya uap air yang dapat disimpan oleh udara itu. Parameter kelembapan relatif merupakan suatu unsur iklim yang sifatnya bisa berubah tergantung pada suhu udara. Misalkan di musim kemarau kita mendapatkan kelembapan relatif sebesar 75% dan kita merasakan panas, berkeringat, dan gerah. Sementara di musim hujan ketika suhunya relatif lebih rendah, kita merasakan kelembapan relatif sebesar 75% ternyata tidak menimbulkan rasa gerah dan panas yang sama. Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan, mengapa kelembapan udara dengan nilai yang sama memberikan reaksi atau kesan yang berbeda ketika suhu udara berbeda. Ternyata jawabannya ada pada uap air yang dapat disimpan oleh udara. Kita tahu bahwa air dapat berbentuk fase cair, padat, maupun gas. Dan untuk merubah fase dari air ke dalam ketiga bentuk yang berbeda tadi, kita membutuhkan energi. Dengan adanya energi, kita bisa memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul atau partikel dari air untuk bergerak bebas.
Misalkan dua lingkaran biru ini adalah massa udara dengan volume yang berbeda. Ketika suhu udara menjadi rendah, maka udara akan mengkerut menghasilkan volume yang lebih kecil. Sementara ketika suhu udara menjadi tinggi, volume udara bisa mengembang dan akibatnya kemampuan dia untuk menahan air pun akan menjadi lebih tinggi pula. Misalkan warna merah ini adalah banyaknya uap air yang harus ditampung oleh kedua massa udara yang berbeda ini untuk mencapai kelembapan relatif 80%. Maka sudah jelas massa udara dengan suhu yang tinggi akan memiliki uap air yang lebih banyak. Inilah yang menyebabkan mengapa pada saat suhu tinggi, kelembapan relatif 80% bisa menyebabkan perasaan atau kesan yang lebih panas dibandingkan ketika suhu udaranya rendah. Parameter kelembapan yang sifatnya tidak relatif adalah titik embun. Titik embun adalah suhu ketika udara harus didinginkan dengan uap air agar menjadi jenuh. Jika pendinginan dilakukan lebih lanjut, maka uap air di udara akan mengembun sehingga terbentuklah cairan yang kita kenal sebagai embun. Grafik yang ada di samping kanan ini adalah grafik hubungan antara suhu udara, suhu titik embun, dan juga kelembapan relatif. Suhu udara yang ada di sumbu X, kemudian suhu titik embun yang ada di sumbu Y, sementara garis warna-warni yang arahnya diagonal ini adalah kelembapan relatif. Di sini kita bisa melihat bahwa apabila suhu udaranya tinggi sementara suhu titik embunnya rendah, maka sudah pasti kelembapan relatifnya adalah rendah. Atau sebaliknya, apabila suhu udaranya rendah sementara suhu titik embunnya tinggi, maka kelembapan relatifnya pun akan menjadi lebih tinggi. Nah, dengan menggunakan grafik ini kita bisa mengetahui bahwa apabila suhu udara itu sama dengan suhu titik embun, maka kelembapan relatifnya adalah 100%. Oke, dengan demikian ini adalah akhir perkuliahan kita untuk unsur iklim, suhu, dan kelembapan. Kita akan berjumpa lagi dalam mata kuliah klimatologi pertanian untuk membahas unsur iklim yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.